Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim RA Kartini yang akan dibawakan oleh saya, Michelle Joyce sebagai pembicara pembuka dan penutup, Risma Widiantari sebagai pembicara pro, dan Regi Dio Giovanni sebagai pembicara kontra. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas konstruksi berpikir kami terkait mosi penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selamat menyaksikan. Equum et bonum est lex laius. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, sebelum pro dan kontra memaparkan substansi perdebatan kali ini, mari kita telaah terlebih dahulu asal-muasal munculnya mosi ini. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai bagian dari deepening democracy seringkali diwarnai dengan berbagai jenis sengketa, mengingat besarnya kepentingan untuk memperoleh suara terbanyak. Sebagaimana tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017, terdapat dua jenis sengketa dengan ranah penyelesaian yang berbeda, yakni sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu dan sengketa hasil yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Konteks perdebatan kali ini akan membahas mengenai sengketa hasil yang didefinisikan sebagai perselisihan antara KPU dengan peserta mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Secara historis, terjadi pergolakan antara MA dengan MK dalam hal kewenangan memutus sengketa hasil pilkada. Melalui putusan nomor 97 tahun 2013, MK menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa hasil, sebab saat itu pilkada termasuk dalam rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu. Namun terdapat kesamaan antara pilkada dan pemilu terkait penyelenggara, asas, tujuan, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum. Sehingga DPR bersama Presiden membentuk UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang dalam pasal 157 ayat 3-nya mengamanatkan bahwa sebelum terbentuknya lembaga khusus yang terlegitimasi untuk mengadili sengketa hasil pilkada, maka kewenangan AKO diberikan kepada MK. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Prof. Mahfud menyatakan bahwa terjadi penumpukan beban kerja MK dalam menangani sengketa pilkada. Kondisi ini kemudian diperburuk pasca pelaksanaan pilkada serentak dengan jumlah sengketa yang banyak, sehingga pada akhirnya menggeser fokus MK dalam menunaikan kewajiban pokoknya sebagai the guardian of constitution dan cenderung menjadi election court. Oleh sebab itulah, dicetuskan ketentuan baru berupa syarat ambang batas yang secara garis besar memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menjadi instrumen penyaring perkara yang akan diperiksa oleh pengadilan dan untuk meningkatkan efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa yang hanya berfokus pada perkara dengan selisih suara yang tidak terlampau jauh, sehingga MK dapat melaksanakan tugas sementaranya dengan baik sembari tidak mengesampingkan tugas esensialnya, yaitu melaksanakan judicial review. Diatur secara rinci dalam pasal 158 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ketentuan ambang batas merupakan syarat jumlah perbedaan suara yang bervariasi antara 0,5-2% sesuai jumlah penduduk kabupaten, kota, atau provinsi untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pilkada ke MK. Akan tetapi dalam tatanan praktikal, pelaksanaan ambang batas tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Pertama terkait penerapannya di status quo yang dinilai tidak berjalan secara konsisten dan holistik. Fungsi eksistensi ambang batas dipertanyakan melalui kasus sengketa pilkada di 4 kabupaten yang terletak di Papua, yakni Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, dan Kepulauan Yapen pada tahun 2017. Sebab dalam penanganannya, MK tercatat mengesampingkan ambang batas dan tetap menangani sengketa tersebut sekalipun tidak memenuhi syarat formil yang ada. Lalu yang kedua terkait keadilan substantif yang menjadi terabaikan. Peneliti senior MK, Pan Muhammad Faiz berpendapat bahwa selama menyelesaikan sengketa hasil pilkada 2015 sampai 2018, MK hanya mengedepankan aspek prosedural ambang batas pengajuan permohonan, sehingga berujung pada kegagapan konstitusional terhadap pencarian keadilan substantif. Apabila kondisi seperti ini tetap dipertahankan, demokrasi lokal di Indonesia secara lambat laun akan hancur. Oleh karena itu, untuk mengembalikan marwah MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada yang berkeadilan, perlu menempatkan kembali pemikiran konstitusi yang ideal. Salah satu langkah yang dianggap dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 6 tahun 2020 yang memuat perubahan mekanisme penggunaan ambang batas sengketa pilkada di MK.
Ambang batas yang semula menjadi syarat formil pada tahap awal penentuan penerimaan perkara, kini beralih menjadi syarat material pada tahap akhir perkara. Sehingga setiap permohonan, baik yang memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas, seluruhnya akan teregister dan diperiksa di pemeriksaan pendahuluan atau sidang panel. Kondisi terus berubahnya mekanisme penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi atau MK ini menimbulkan suatu tanda tanya besar. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, apakah penerapan ambang batas perlu dipertahankan sebagai solusi atas ketidakpastian penanganan sengketa hasil pilkada? Atau justru penghapusan ambang batas dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik? Mari kita simak dalam kerangka berpikir pro dan kontra sesaat lagi. Paradigma penyelesaian sengketa pilkada di MK melalui penyimpangan ambang batas karena adanya indikasi TSM berimplikasi pada perubahan status ambang batas dari syarat formil menjadi syarat material pemeriksaan sengketa, sebagaimana tercermin dalam PMK nomor 6 tahun 2020 yang sejatinya merefleksikan dua masalah utama. Pertama, secara konseptual, ketentuan akuo membiaskan kewenangan MK yang seharusnya hanya memutus sengketa hasil, namun MK justru turut menentukan keabsahan proses dengan menginterpretasi indikasi TSM yang bahkan tidak jelas parameternya. Pun ini diamini oleh Bambang Wijoyanto dalam bukunya bertajuk Kajian Putusan MK tentang Pemilu dan Pilkada, bahwa pada akhirnya putusan MK dianggap melampaui batas wewenang yang berakibat pada terjadinya ultravirus dan ultra petita. Lebih lanjut, kerancuan ini mengindikasinya adanya double jeopardy atau nebis in idem, karena MK seolah-olah menjadi lembaga banding yang mereadjudikasi dalil permohonan yang sama dengan putusan dari Bawaslu yang sifatnya sudah mengikat, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Kedua, secara praktikal, ketentuan akuo tidaklah proporsional dengan kapasitas MK, mengingat keterbatasan jumlah hakim yang 9 orang, singkatnya waktu memutus sengketa selama 45 hari, dan potensi pembelundakan sengketa dalam konteks pilkada serentak justru dapat memperberat beban kerja MK. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat, ketentuan PMK akuo dinilai irasional, namun tidak serta-merta bermakna bahwa ambang batas logis untuk dihilangkan. Sehingga, dalam kedudukan kami selaku tim pro, kami berpendirian untuk menyetujui penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di MK, dengan mekanisme mengembalikan status penerapan ambang batas sebagai syarat formil yang bersifat imperatif, bukan kasuistik. Dalam hal suatu permohonan tidak memenuhi ambang batas, maka akan ditolak pada tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga pemeriksaan pada tahap sidang panel dan sidang pleno tidak dapat dilakukan. Tujuan yang ingin kami capai adalah mewujudkan proporsionalitas dan efisiensi kerja MK, menciptakan kepastian hukum, serta membentuk kedewasaan budaya politik dan citra demokrasi yang baik. 3 poin justifikasi yang membenarkan pendirian dan mekanisme kami. Pertama, apa dasar legitimasi penerapan ambang batas? Dalam perspektif politik hukum, penerapan ambang batas termasuk sebagai open legal policy yang pengaturannya diserahkan kepada legislator. Ambang batas dinyatakan konstitusional dalam putusan MK nomor 51 tahun 2015 dikarenakan memenuhi 3 syarat pembentukan kebijakan hukum yang baik, karena tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga status penerapannya konstitusional dan terlegitimasi secara yuridis. Kedua, mengapa ketentuan ambang batas ini rasional sehingga perlu untuk diterapkan? Menilik Ration Dietri putusan MK nomor 58 tahun 2015 bahwa rasionalisasi penerapan ambang batas dengan limit 0,5 hingga 2% diperlukan untuk mendorong terbangunnya kedewasaan etika dan budaya politik, agar nantinya peserta pilkada tidak serta-merta mengajukan permohonan dengan perhitungan yang tidak wajar dan sulit diterima oleh nalar. Angka 0,5 hingga 2% tersebut dapat dimaknai sebagai batasan yang masuk akal dan berpotensi signifikan dalam mengubah hasil pilkada, sehingga rasional untuk menjaring kelayakan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengapa penyimpangan ambang batas tidak dibenarkan? Dalam wewenang memutus sengketa hasil pilkada, MK berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang yang sifatnya transisional, bukan sebagai penguji undang-undang yang menjadi wewenang absolutnya. Dalam konteks ini, MK terikat pada ketentuan hukum acara yang mewajibkan berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dengan tidak menyimpangi ambang batas. Konsekuensi logis yang muncul kemudian adalah lahirnya keadilan prosedural, yakni bentuk keadilan yang didasarkan atas adanya suatu konsistensi dalam proses
penegakan hukum, sehingga nantinya akan mampu mewujudkan equality before the law melalui penerapan ambang batas yang sama untuk setiap permohonan, merata kepada seluruh pemohon, dan konsisten tanpa pengecualian. Kami memang mengamini bahwa keadilan substantif tidak terwujud di tim kami. Namun perlu dipahami bahwa fokus utama dari kewenangan MK memutus sengketa hasil bukan semata-mata perihal keadilan, namun bagaimana MK mampu menjaga imparsialitas dan independensinya. Mengingat bahwa sengketa pilkada termasuk sebagai judicialization of politics yang sangat rentan terhadap afiliasi politik, sehingga mengutip pemikiran Russell Miller, harus ada judicial restraint atau resistensi judicial yang dapat membatasi MK in kasu berwujud penerapan ambang batas. Nantinya, ambang batas ini yang bersifat imperatif akan menutup akses terhadap adanya afiliasi politik yang berpengaruh terhadap imparsialitas dan independensi MK. Dengan 3 poin argumentasi tersebut, kami telah berhasil menjustifikasi penerapan ambang batas. Berlanjut pada poin efektivitas yang mampu diwujudkan melalui penerapan ambang batas ditilik dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek kemanfaatan. Penerapan ambang batas dapat meringankan beban kerja MK. Menurut penelitian dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi, diketahui bahwa permohonan sengketa yang masuk ke MK didominasi oleh dalil TSM. Sebagaimana contoh 41 dari 136 permohonan sengketa Pilkada 2020 yang masuk ke MK. Dengan menerapkan ambang batas secara imperatif, maka akses bagi pemohon berdalil TSM yang tidak memenuhi ambang batas maka akan ditolak, sehingga beban kerja MK akan berkurang, sehingga MK dapat memeriksa sengketa dengan fokus guna menghasilkan putusan yang berkualitas. Lebih lanjut, berkurangnya beban kerja MK ini nantinya akan memungkinkan MK untuk kembali fokus pada kewenangan absolutnya, yakni melakukan judicial review dan wewenang pokok lainnya yang diatur dalam konstitusi. Kedua, dalam aspek kepastian, dengan menghapus sifat kasuistik dari penerapan ambang batas, menyebabkan ketiadaan ruang interpretasi hakim terhadap dalil TSM, sehingga peluang terjadinya disparitas putusan pun akan berkurang. Selain itu, sifat imperatif dari ambang batas akan menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan adanya ultra vires atau melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, kepastian hukum pun akan lebih terwujud di sisi kami. Ketiga, dari aspek hukum dan politik, penerapan ambang batas akan menstimulasi peserta pilkada untuk terlebih dahulu menempuh peranata dan lembaga yang tersedia secara optimal sebelum mengajukan permohonan ke MK. Sehingga sengketa yang masuk ke MK nantinya benar-benar sengketa yang terkait dengan hasil, bukan sengketa lain yang seyogyanya ada dalam yurisdiksi lembaga lain. Ini adalah bentuk dari rekayasa sosial yang diharapkan mampu membentuk kedewasaan politik dan etika politik yang baik. Ketika budaya politik ini mampu diilhami dengan baik dan berlangsung secara konsisten, maka niscaya citra pilkada dan demokrasi di Indonesia akan mampu diwujudkan dengan lebih baik. Setelah mampu membuktikan justifikasi dan efektivitas, tim Pro tetap bangga mendukung mosi perdebatan ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, hal yang kami amini dari tim Pro adalah bahwa perlu adanya filtering terhadap permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke MK. Namun yang tidak kami setuju adalah jika filtering ini dilakukan dengan pembatasan yang tidak berdasar dan justru menciptakan ketidakadilan bagi para pemohon. Oleh karena itu, stance kami adalah tetap tidak setuju terhadap penerapan ambang batas dalam permohonan sengketa hasil pilkada di MK. Ada 2 sanggahan kami terhadap pernyataan tim Pro. Pertama, terhadap ambang batas itu sendiri. Dewan Juri yang pertama kali perlu kita pertanyakan adalah dari mana munculnya persentase 0,5 sampai 2%? Benar bahwa secara yuridis angka tersebut tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari angka ambang batas itu sendiri. Tidak ada alasan mendasar atau perhitungan yang jelas mengapa 0,5 harus menjadi batas minimal dan 2% harus menjadi batas maksimal, sehingga penentuan ambang batas itu sendiri secara prinsipil tidak memiliki landasan yang jelas. Hal ini berusaha ditutupi oleh tim Pro dengan menggunakan alasan bahwa perhitungan ambang batas ini rasional karena signifikan bagi perubahan hasil pilkada. Dewan Juri ini justru tidak rasional, sebab perlu dipahami bahwa kemungkinan perubahan hasil tidak ditentukan dari rentang selisih persentase dari hasil tersebut, tapi ditentukan dari seberapa masifnya kecurangan yang dilakukan, sehingga angka ambang batas tidak seharusnya menjadi patokan. Apa implikasi dari hal ini? Jika konstruksi hukumnya adalah menolak berdasarkan ambang batas, ada satu celah hukum atau loophole yang akan terjadi di tim Pro. Pada akhirnya, pihak yang memiliki itikat buruk hanya perlu melakukan kecurangan di atas ambang batas 2% tersebut,
tersebut agar selisih persentase antar calon berada di luar ambang batas. Sebab, ambang batas tim pro secara otomatis akan menolak permohonan sebelum melihat bagaimana substansi dari permohonan. Dengan kata lain, pihak yang melakukan kecurangan masif dapat terlindungi oleh ambang batas. Kedua, tim pro mendalilkan bahwa ambang batas perlu diterapkan untuk kedewasaan politik. Dewan juri ambang batas tidak memiliki dampak terhadap kedewasaan politik. Berdasarkan argumentasi tim pro, tolok ukur kedewasaan politik adalah pemahaman peserta pilkada terhadap ranah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Namun jika kita melihat data jumlah sengketa pilkada dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengajuan permohonan sengketa hasil yang pada akhirnya ditolak MK karena tidak memenuhi ambang batas, faktanya tidak kunjung mengalami tren penurunan. Hal ini membuktikan bahwa ambang batas yang telah diterapkan di status quo tidak memiliki pengaruh terhadap kedewasaan politik. Masuk ke dalam justifikasi kami. Kenapa ambang batas seharusnya dihapuskan? Sebab Dewan Juri pemberian ambang batas mengesampingkan keadilan substantif. Sebagaimana dinyatakan oleh Saldi Isra, tindakan pemberian ambang batas ini adalah paradigma lama yang hanya menekankan pada keadilan prosedural dan mengesampingkan keadilan substantif. Penerapan ambang batas oleh tim pro mengharuskan MK untuk menyingkirkan perkara-perkara yang masuk hanya jika perkara tersebut tidak memenuhi ambang batas. Hal ini akan menyebabkan MK menolak suatu kasus berdasarkan ukuran kuantitatif atau hanya berdasarkan pada selisih hasil suatu permohonan. Padahal untuk dapat mengetahui signifikansi sebuah permohonan, kita tidak bisa hanya melihatnya secara kuantitatif, tapi harus melihat terlebih dahulu bagaimana dalil dan alasan yang diajukan oleh pemohon. Namun Dewan Juri, mengapa keadilan prosedural yang ditawarkan tim pro lebih buruk daripada keadilan substantif yang ada di sisi kami? Summum ius summa iniuria. Keadilan yang tertinggi bertentangan dengan kepastian. Apabila hakim hanya mempertimbangkan kepastian, kendati pun dinyatakan bahwa telah terwujud suatu keadilan prosedural, sebenarnya ini adalah sebuah ketidakadilan yang sesungguhnya. Mengutip pernyataan Van Apeldoorn, konsep keadilan tidak boleh dipandang sebagai sebuah penyamarataan, sebab adil bagi seseorang bukan berarti adil bagi yang lainnya. Keadilan menuntut agar setiap perkara dinilai secara kontekstual, bukan secara ukuran baku. Disinilah Dewan Juri keunggulan yang ditawarkan oleh keadilan substantif tim kontra. Tim kontra dengan keadilan substantifnya tidak memilah signifikansi sebuah perkara berdasarkan jarak selisih angka, tapi berdasarkan signifikansi dari substansi perkara. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme kami. Pertama, kami akan memaksimalkan fungsi sidang panel yang ada di MK. Di tim kontra, MK akan meregister seluruh perkara, kemudian dari sana MK akan membaginya ke dalam 3 panel dan memeriksa masing-masingnya dalam sidang panel. Dalam panel ini, pemohon akan memaparkan permohonan sekaligus memberikan resume untuk nantinya menjadi pertimbangan signifikansi dan urgensi bagi hakim MK untuk memilah mana perkara yang substansial atau berpengaruh terhadap hasil perhitungan suara untuk kemudian dilanjutkan dalam sidang pleno, serta mana perkara yang tidak substansial dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk kemudian tidak diterima atau ditolak oleh hakim. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aswanto, Wakil Ketua MK, bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator yang hanya menilai signifikansi berdasarkan persentase selisih hasil, tapi melakukan analisis terhadap substansi permohonan. Kedua, kami akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para peserta pilkada terkait perbedaan ranah permohonan tindak pidana pilkada, pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan sengketa hasil. Hal ini demi memperjelas dasar permohonan dalam sengketa hasil apa saja yang pada prinsipnya dianggap substansial oleh hakim MK dan patut untuk diperiksa lebih lanjut, serta dasar permohonan apa yang salah sasaran dan tidak akan diterima atau ditolak hakim bila tetap dimohonkan di MK. Ada 2 poin efektivitas yang akan kami tawarkan. Pertama, kami lebih menjamin keadilan bagi pemohon. Di mekanisme kami, seluruh peserta pilkada memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan hakim secara imparsial harus memeriksanya. Secara konstitusional, hal ini koheren dengan pasal 28 DU DNRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan secara praktikal, jika terdapat sengketa hasil yang memiliki rasio kecurangan TSM atau kesalahan yang besar, hakim MK di tim kontra dapat memastikan pemberian keadilan bagi pemohon. Karena di mekanisme kami yang menjadi parameter filterisasi bukanlah batasan selisih hasil. Di sisi kami, parameter yang ada pada seberapa meyakinkan bukti dari pemohon dan seberapa besar signifikansi permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap hasil perhitungan yang disengketakan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan hakim MK di tim pro yang akan menolak perkara semata-mata berdasarkan selisih hasil. Kedua, terkait seleksi jumlah permohonan yang masuk.
Dewan juri mungkin di tim kontra permohonan yang diterima MK akan lebih banyak daripada tim pro yang melakukan seleksi di awal dengan ambang batas. Namun ini wajar terjadi karena mekanisme seleksi tim kontra akan dilakukan dalam sidang panel yang mutatis mutandis mengharuskan perkara untuk diregister terlebih dahulu. Namun mengapa di mekanisme kami perkara yang masuk tetap tidak akan memberatkan MK? Sebab Dewan juri di mekanisme kami tetap akan ada filterisasi dari pertimbangan case by case oleh MK. Oleh karena tolak ukur tim kontra menyesuaikan dengan dalil pemohon, di sini pemohon dibebankan untuk mampu secara tegas dan lugas meyakinkan hakim konstitusi dalam sidang panel yang notabene dilaksanakan secara cepat. Sehingga pemohon dengan bukti yang tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim akan secara langsung terseleksi dan diputus dalam sidang panel. Terlebih, putusan dalam sidang panel merupakan putusan final and binding, sehingga tetap menjamin kepastian hukum untuk kasus yang pada akhirnya tidak diterima atau ditolak oleh MK dan kasus yang masuk ke dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itulah, di sisi kontra, permohonan yang diperiksa secara mendalam oleh MK tetap tidak akan banyak dan tidak akan memberatkan. Sehingga Dewan Juri, tim kontra tetap berpegang teguh pada pendirian kami. Terima kasih. Juri sekalian, tibalah kita pada penghujung perdebatan. Pihak pro dan kontra telah membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Mari kita telaah jalannya perdebatan tersebut. Kesamaan yang terdapat pada kedua belah pihak adalah menyetujui bahwa dibutuhkan instrumen filterisasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja MK. Namun, terdapat dua poin yang menjadi pertentangan. Pertama pada poin justifikasi. Pihak pro meyakini bahwa penerapan ambang batas sebagai open legal policy yang konstitusional dan rasional perlu untuk menyaring permohonan yang masuk ke MK dengan perhitungan yang masuk akal. Penerapan ambang batas sebagai wujud judicial restraint ini penting untuk menjaga imparsialitas MK dalam memutus sengketa hasil. Namun, pihak kontra berpendapat bahwa penerapan ambang batas harus dihapuskan karena mengakibatkan MK untuk menolak suatu kasus berdasarkan ukuran kuantitatif, yaitu selisih hasil suatu permohonan, sehingga tidak mampu memberikan keadilan substantif. Sebab, keadilan substantif hanya dapat tercapai apabila putusan dari hakim telah didasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional. Lalu pada poin kedua terkait efektivitas. Pihak pro meyakini bahwa penerapan ambang batas dapat mewujudkan efisiensi dan proporsionalitas tanah kerja MK, menciptakan kepastian hukum, dan menumbuhkan budaya berpolitik yang dewasa. Akan tetapi, pihak kontra menyatakan bahwa penghapusan ambang batas akan lebih menjamin keadilan bagi pemohon sebab seluruh peserta pilkada yang mengajukan permohonan akan diperiksa secara imparsial oleh hakim. Hal ini pun tidak akan memberatkan hakim, sebab pemohon diharuskan untuk meyakinkan hakim konstitusi melalui pembuktian yang kuat dalam sidang panel yang notabene-nya berlangsung cepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ambang batas tetap perlu dipertahankan untuk memfilterisasi kasus yang masuk sekaligus meningkatkan efisiensi kinerja MK. Akan tetapi, dalam penerapannya, hakim tetap harus mempertimbangkan signifikansi suatu permohonan yang berdasarkan substansi dan pembuktian atas dalil dari pemohon. Demikianlah ulasan mosi dari tim RA Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.